Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, hadratul mukarramin, para alim, para ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus sedanten jamaah sholat subuh di Masjid Al-Aziz. Bersyukur kehadirat Allah. Allah melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam. Wabil khusus kita masih diberikan kenikmatan bisa merasakan indahnya Idul Adha. Allah, ya. Semoga umur kita dipanjangkan oleh Allah, bisa ketemu Idul Adha yang berikutnya lagi, ya. Tidak lupa juga kita mendoakan beberapa jamaah yang saat ini masih menunaikan rangkaian ibadah haji atau umrohnya di Makkah dan juga ziarah di Madinah. Semoga sahabat-sahabat kita, saudara muslimat kita yang berhaji, berumroh dan juga ziarah di Madinah diberikan keteguhan iman, diberikan keselamatan dan kesehatan. Kita yang mendoakan juga mendapatkan barokah bisa ziarah ke sana. Amin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita melanjutkan pada halaman 68 ayat 141, ya. Monggo musawipun saged dipun bika halaman 68 ayat 141. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. Nah, ini huruf yang bertasydid, kita tunaikan tasydidnya, ya. Pertama waliyumah, ini ha, ini tasydid. Waliyumahhisallahu alladhina. Di sini ada 3 huruf tasydidnya. Waliyumahhisallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu
walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Ada contoh huruf qalqalah ya. Walaqad, ini yang pertama. Kemudian yang berikutnya min qabli. Ya, ini. Begitu juga bacaan yang kita dengungkan kuntum. Nah, ini non mati ketemu ta. Tamannaunal. Nah, ini juga itu hunna ya. Non yang bertasydid. Kemudian ini banyak ya yang didengungkan. Ini mendengung, juga mendengung. Walaqad kuntum tamannaunal mauta min qabli an talqawh. Faqad ra'aitumuhu wa antum tanzurun. Wa ma Muhammadun illa rasul. Di sini mem bertasydid ya, gunnah kita tunaikan Muhammadun gitu ya. Wa ma Muhammadun illa rasul. Qad khalat min qablihi ar-rusul. Rasul pendek gitu. Nah, tidak ada wawunya. Kalau yang pertama illa rasul ini panjang gitu. Nah, di sini pendek. Qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa imma ta'au qutila qalabtum ala a'qabikum. Wa man yanqalib ala 'aqibayhi falan yadurrallaha syai'an. Nah, di sini ada idgham bi gunnah dua tempat. Yang pertama wa may. Nah, di sini non berjumpa dengan ya. Begitu juga falai. Ya, non mati ketemu ya. Ini juga dibaca idgham bi gunnah. Wa may yanqalib ala 'aqibaihi falan yadurrallaha syai'an. Wasayajzillahu syakirin.
sini ada dua sin, yang pertama tipis, wasa ini tanpa titik. Nah, kemudian asya, sya ini tebal, titik 3 ya. Wa sayajzillahu syakirin. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها Nah, di sini ada contoh qalqalah lagi, itu pembigunah lagi. Nah, di sini kita akan membedakan ya, nun mati bertemu dengan ya, berbeda kalimat, namanya idgham bihunna. Di sini contohnya wa may yurid. Kemudian pada kalimat ad-dunya. Ad-dunya itu nun mati juga ketemu ya, cuman di dalam satu kalimat. Nah, ini beda hukum bacaannya. Kalau ya-nya di kalimat yang lain, ini idgham bihunna, mendengung. Kalau ya-nya masih dalam satu kalimat, malah dibaca idhar, jelas, non matinya jelas. Ad-dunya, nah ini kan satu kalimat ya-nya, bukan ad-duya, bukan seperti itu. Okay? Nah. Wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha. ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها. وسنجزي الشاكرين. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير. Nah, di sini banyak huruf yang tasdid ya. Nah, pertama waka'ayyin, nah ini tasdid ya-nya. Kemudian min, nah non mati ketemu non tasdid lagi. Nabi, jangan lupa bacaan ikhfa kita tunaikan ya. Kemudian pada kalimat ribbiyuna, nah, baknya tasdid, ya-nya juga tasdid ya. Kita contohi lagi. Waka'ayyin min nabi فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله
إسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة وآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, semoga hati kita selalu diberi cahayanya Al-Quran, bahkan kuburan kita juga diberi nurnya Al-Quran. Amin ya. Kita akan bacakan terjemahan dan juga penjelasan tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waliyumahhisallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin. Ayat 141 yang artinya, dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman dari dosa mereka dan membinasakan orang-orang kafir. Jadi masih ada kaitan atau hubungan dengan ayat sebelumnya. Jadi orang-orang munafik, orang-orang kafir itu, kalau orang iman dapat musibah, dapat ujian, mereka senang. Dan juga kalau orang iman, orang Islam dapat kebahagiaan, dapat kenikmatan, mereka nggak senang, mereka benci. Nah ini semua diantara maksud dan tujuannya atau hikmahnya ini supaya ini orang-orang iman sudah mujahadah, bersusah payah mengamalkan agama, ya, masih diuji oleh Allah, mungkin dengan sakit, dengan keadaan yang begini begitu. Nah, orang kafir kadang malah yang tidak iman kepada Allah, kelihatannya mereka hidupnya enak, padahal sebenarnya batinnya juga itu tersiksa mereka itu. Nah, maka di sini tujuannya diantaranya supaya orang-orang iman itu semakin bersih gitu, dari dosa, semakin bersih dari kekhilafan-kekhilafan yang pernah diperbuat. Gitu. Kemudian orang kafir melihat orang iman kalau kesusahan mereka tepuk tangan gembira. Ini sebenarnya menjadi asbab kehancuran untuk mereka. Baik hancur dunianya, baik hancur jiwanya. Nah ini terutama ketika di akhirat mereka nanti akan dihancurkan di dalam neraka jahanam. Semoga Allah lindungi kita semua pakai. Kemudian ayat yang berikutnya 142, apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad. Padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kalian, dan belum nyata orang-orang yang bersabar. Jadi orang kafir ketika nertawakan orang Islam, mentertawakan orang iman. Dan terus kalau kalian begitu, apakah kalian menyangka dengan seperti itu nanti kalian akan masuk surga? Gitu. Jawabannya tentunya tidak. Sedangkan Allah yakin, Allah Maha mengetahui kalian tidak mau berjuang, ya, untuk menyebarkan agama Islam. Apalagi berjuang masuk Islam aja tidak mau, gitu.
Dan juga Allah belum mengetahui siapa di antara kalian itu yang bersabar gitu. Kalau diajak susah payah mengamalkan agama, susah payah menyebarkan agama, itu belum diketahui di antara kalangan orang-orang kafir, itu belum ada. Hanya orang kafir itu kan adanya hidupnya foya-foya, gitu? Melampiaskan hawa nafsu, nafsu makan, nafsu minum, nafsu kawin, gitu. Nah, tapi kalau orang iman sudah dilatih oleh Allah, nah, dilatih dengan kesabaran, sabar menahan ngantuk ketika Ramadan kemarin terawih 1 juz, 5 juz, bahkan terawih 30 juz, sabar menahan ngantuk. Siang harinya sabar menahan lapar, ya kan? Nah, kalau berjuang di jalan Allah, sabar menahan rindunya kepada anak cucunya. Hanya 3 hari saja kan ya, yang 27 hari kan juga masih kumpul dengan anak cucu gitu. Nah inilah orang-orang iman ini sudah diuji oleh Allah, sudah terlatih dengan kesabarannya, sudah terlatih dengan kebiasaan di dalam menahan hawa nafsunya. Makanya kalau orang iman seperti itu di akhirat kelak itu wajar kalau diberikan balasan oleh Allah berupa surga. Gitu. Maka di dalam juz amma yang sudah pernah kita pelajari, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan adapun orang yang itu takut akan derajatnya Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa nahan nafsa, dan mereka mau menahan hawa nafsu. Imbalannya apa? Pahalanya apa? Balasan dari Allah apa? Innal jannata hiyal ma'wa. Maka sesungguhnya surgalah tempat kembalinya. Semoga termasuk kita semua. Nah, seperti kita ngaji begini kan di mujahadah gitu. Masya Allah, datang jauh-jauh dari Magetan yang paling timur, Takeran, dari utara Mospati, Masya Allah. Semoga mujahadahnya, susah payahnya bernilai pahala yang besar di sisi Allah. Nah, maka inilah hadirin yang mulia. Jadi sebagian ulama tadi mengatakan kan sebenarnya kuncinya surga itu hanya 2 langkah saja. 1 langkah menekan hawa nafsu, langkah yang kedua sudah masuk surga. Masya Allah. Kemudian ayat 143 yang artinya, dan sungguh kalian benar-benar mengharapkan mati syahid sebelum kalian menghadapinya. Maka sekarang kamu sungguh telah melihatnya dan kamu menyaksikannya. Nah, ini orang yang bermujahadah di jalan Allah, susah payah mengikuti perjuangannya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagian mereka dikabulkan cita-citanya, yaitu mati syahid. Gitu. Bahkan ada sebagian sahabat dalam kitab itu, kisah-kisah para sahabat itu nganten anyar, nganten anyar itu, nganten anyar malam pertama bersama istrinya. Ketika sedang ibadah sama istrinya, mendengar seruan baginda Nabi ketika perang Uhud. Gitu. Akhirnya sahabat tadi langsung meninggalkan keluarganya, minta izin untuk berjuang di jalan Allah bersama Nabi. Akhirnya gugur syahid di jalan Allah juga. Nah, sehingga dikatakan ketika sahabat tadi wafat syahid, istrinya bilang gitu, suami saya itu masih junub itu. Belum sempat mandi ya, karena nganten pertama, nganten anyar, mendengar seruan berjuang di jalan Allah. Akhirnya ketika selesai perang kan disisir tentunya, oh ini jenazahnya fulan, oh istrinya itu fulana, itu nganten anyar itu. Akhirnya baginda Nabi bersabda, tidak usah dimandikan, karena orang yang mati syahid tidak boleh dimandikan.
Nah, ketika dikuburkan, sahabat melihat tetesan air itu menetes dari tubuhnya. Baginda Nabi mengatakan, ini sahabat ini karena tadi dalam keadaan junub langsung berangkat fi sabilillah, gitu. Nah, akhirnya yang memandikan junub itu para malaikat. Allah, gitu. Nah, maka inilah hadirin yang mulia. Jadi para sahabat mencontohi kehidupan bagaimana bermujahadah, bersusah payah di dalam menolong agama Allah, memperjuangkan agama Allah. Lah faqad ra'aitumuhu, itu derajat mati syahid itu sudah kalian lihat, gitu. Yang diberikan anugerah oleh Allah berupa mati syahid, baik perang Uhud, perang Badar dan perang-perang yang lainnya. Kemudian ayat 144 yang artinya, dan Muhammad hanyalah seorang rasul, sebelumnya telah berlalu beberapa rasul, beberapa utusan. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Naudzubillah min dzalik, ya. Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Jadi ayat ini diantara asbabun nuzulnya, ya, ketika orang-orang kafir mencela, nyatanya orang iman, orang Islam juga ada yang mati ketika perang, gitu ya. Jangankan orang iman, orang Islam, bahkan Nabi pun ya wafat juga, mulai dari Nabi Adam sampai yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Nah, kalau wafatnya Nabi itu kan setelah sempurnanya agama Islam diturunkan, diwahyukan kepada beliau dari Al-Quran, dari hadis, gitu. Nah, maka ini Allah menjelaskan, Nabi Muhammad ya seorang Nabi, seorang Rasul, juga seorang manusia. Bahkan dalam ayat yang lain, Allah telah menganugerahkan kepada orang-orang iman Rasul dari kalangan mereka sendiri, maksudnya dari kalangan manusia. Nah, maksud diantaranya adalah namanya manusia itu ya makan, ya minum, ya tidur biasa. Hanya saja para nabi, para rasul punya keistimewaan, diangkat oleh Allah jadi nabi atau jadi rasul, gitu. Maka di sini juga kalau Nabi Muhammad wafat atau bahkan ketika Nabi seandainya berjuang kok kemudian dibunuh atau syahid di jalan Allah, ya itu ya sudah wajar karena sebagai seorang manusia. Lah, maka kalau begitu kok kalian kalau Nabi wafat atau terbunuh fisabilillah kok berbalik menjadi kafir lagi, menjadi murtad? Naudzubillah min dzalik, ya. Semoga Allah selamatkan kita lah, ya. Nah, maka di sini tidak akan mengurangi kemuliaan Allah sedikit pun, tidak akan. Justru yang rugi adalah yang murtad itu tadi, yang kembali kafir, yang kembali tidak mengamalkan agama. Ini yang rugi, gitu. Nah, makanya kita selalu berdoa minta sifat istiqomah. Nah, kalau orang itu mempunyai sifat istiqomah dalam iman, mempunyai sifat istiqomah dalam Islam, ada janji Allah, innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu. Orang-orang yang mengatakan rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah, maka para malaikat akan silih berganti. Tatanazzalu alaihimul malaikatu, silih berganti, naik turun, mendoakan Allah takhafu, kalian semua jangan khawatir, wala tahzanu, dan jangan bersedih. Nah, bahkan ketika meninggal dunia, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, kalian bergembiralah dengan surga yang dijanjikan untuk kalian. Nah, inilah balasannya orang yang istiqomah dalam iman, istiqomah dalam Islam. Kemudian Allah berfirman, wa sayajzillahu
syakirin, dan Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur. Bahkan dalam halaman ini orang yang bersyukur akan dibalas oleh Allah diulang sampai 2 kali. Nah ini maka ini termasuk bentuk syukur kita kepada agama, kepada Islam. Apa yang sudah kita ketahui dari amal-amal kebaikan dalam agama Islam, sifat-sifat yang baik dalam agama Islam, kita amalkan, kita praktekkan dalam kehidupan kita, insya Allah. Nah, ini istiqomah dalam sholat, istiqomah dalam ngaji Al-Quran, istiqomah dalam thalabul ilmi, menimba ilmu. Sampai kapan? Gak usah lama-lama, sampai kita dijemput malaikat Israel, sehingga kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin ya. Berikutnya ayat 145. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala, yang artinya dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu, dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Jadi yang namanya jiwa itu terjadi hidup, terjadi mati, sehat, sakit itu biasa, sudah sewajarnya seperti itu. Nah, maka hadirin yang dirahmati Allah, di sini Allah memperingatkan semua itu sudah ada tulisannya. Kapan kita dilahirkan, di jam berapa, di detik berapa, menit berapa, itu sudah ada tulisannya. Begitu juga suatu saat mau tidak mau kita juga akan berangkat ke akhirat. Kapan wafatnya, ini sudah ada tulisannya juga, ketentuan dari Allah. Idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun. Bila mana ajalnya manusia ini telah datang, mereka minta maju nggak bisa, minta mundur juga nggak bisa. Hanya saja memang ada di dalam kehidupan dunia ini ada yang namanya sedekah umur. Sedekah umur itu ada. Nah, sebagian itu orang kan istilahnya apa? Kalau orang Jawa bilang mati suri, nah, mati suri kan mati sebentar terus hidup lagi. Nah, itu makanya sudah takdirnya Allah seperti itu. Bahkan sebagian alim ulama gitu, ketika mau dicabut nyawanya gitu, itu minta tambahan nyawa kepada Allah gitu. Ya, termasuk dalilnya ketika Nabi Musa ingin dicabut oleh malaikat Israel, malah malaikat Israel ditempeleng sama Nabi Musa itu. Saking ini beraninya Nabi Musa itu. Akhirnya malaikat Israel lapor kepada Allah, ya Allah, hamba Engkau yang namanya Musa, mau saya cabut nyawanya, malah saya ditempiling. Kamu itu nggak paham, saya ini masih menyebarkan agama Allah, malah kamu cabut nyawanya. Akhirnya apa? Oh ya sudah. Akhirnya Nabi Musa didhawuhi oleh Allah, kan Nabi Musa kan mukjizatnya kalimullah ya, yang langsung bisa berbicara dengan Allah gitu ya. Wahai Musa, kamu ini gimana lah? Orang lebihnya gitu kan kalau bahasa kita, mau dicabut sama malaikat Israel malah kamu tempiling gitu. Ya Allah, aku ingin hidup lebih panjang lagi untuk menyebarkan agama Engkau. Ya sudah, kamu pegang itu bulu sapi yang ada di dekatmu itu. Nah, sebanyak bulu sapi yang kamu pegang, sebanyak itulah umur kamu akan dipanjangkan. Nah, akhirnya diberikan panjang umur lagi oleh Allah Ta'ala. Nah, ini ada kaitannya dalam hadis yang diriwayatkan, baginda Nabi bersabda, tuba liman tola umruhu wa hasuna amaluhu. Sungguh berbahagia, sungguh keberuntungan yang luar biasa bagi orang yang panjang umurnya dan juga baik amalannya.
Semoga termasuk kita semua Bapak Ibu ya. Nah, inilah ya. Nah, itu juga ada seorang alim ulama. Ini hanya sebenarnya cerita aja kan, tapi kenyataan ya. Ketika umroh itu beliau dijumpai oleh malaikat Israel gitu. Nah, maka beliau itu pun dialog sama malaikat Israel. Ya, malaikat Israel, saya pandang kelihatannya masyarakat saya, pondok saya kok belum siap kalau saya tinggalkan. Saya minta ditambahi lagi umur saya itu. Allah. Itu umrohnya kalau salah di bulan Rajab atau bulan Syaban gitu. Akhirnya ditambahi betul malaikat Israel itu. Nah, setelah umroh yang tahun berikutnya itu beliau dijumpai oleh malaikat Israel juga. Ya sudah saatnya ini memang sudah siap, saya pandang sudah siap untuk saya ini disowankan kepada Allah Ta'ala, dicabut nyawanya untuk bertemu Allah Ta'ala. Akhirnya betul beliau pulang dari umrah itu, Masya Allah. Sampai ceritanya itu makamnya itu beliau sendiri yang menyiapkan itu ya. Rumahannya itu loh ya, payonnya itu, atapnya itu beliau sendiri yang menyiapkan, nyuruh tukang gitu. Ya, pas hari Ahad itu selesai nukang, hari Seninnya berangkat sowan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka disinilah kita jangan putus asa Bapak Ibu ya. Senaoso kita niki kata-kata pun sepuh ya. Kita tetap nyuwun panjang umur datang Gusti Allah kangge ngatah-ngatahaken taat lan amal datang Allah insyaallah ya. Nah, kemudian ayat berikutnya di sini diterangkan orang yang menghendaki pahala dunia ya Allah akan beri, yang menghendaki pahala akhirat ya Allah akan beri gitu. Akan tetapi kenikmatan, kelezatan yang ada di akhirat ini kan bandingannya itu nggak seberapa kan ya. Maksudnya lebih banyak, lebih besar kenikmatan yang ada di akhirat sana gitu. Tapi kalau minta dua-duanya ya akan diberi juga. Buktinya sudah kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Karena ada juga ulama orang soleh yang pokoknya sempun ya Allah semua kenikmatanku saya ingin dibalas di akhirat nanti. Juga ada yang seperti itu. Ya monggo gitu ya. Wa may yurid tsawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzi syakirin, dan aku Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur. Nah ini kalau kita ya minta dua-duanya lah ya. Teng donya nggih diparingi sekeca napa malih mangke teng akhirat. Allahumma amin. Kemudian ayat 146 yang artinya, dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa di jalan Allah, tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuhnya. Dan Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Nah, jadi memang dalam perjuangan itu yang dicontohkan para nabi, para rasul itu beliau-beliau itu ya juga ada sahabat, ada teman yang mendampingi ketika berjuang di jalan Allah. Kalau Nabi Isa yang mendampingi dengan setia itu namanya Hawariyun, orang-orang yang dijuluki Hawariyun gitu. Kalau baginda Nabi Muhammad yang mendampingi beliau dalam perjuangan, mertua beliau Sayyidina Abu Bakar, kemudian mertuanya lagi juga Sayyidina Umar, yang mendampingi lagi Sayyidina Utsman, menantunya sendiri, kemudian Sayyidina Ali. Pripun Bapak Ibu, kita niat ngekatan nggih, nah mantu-mantu kita nggih dampingi kangge berjuang di jalan Allah, ngopaini masjid nggih, tambal makmuraken musolane, makmuraken program-program agami teng daerah kita gitu. Bahkan baginda Nabi punya sahabat namanya Abdurrahman ibnu Auf. Beliau ini pintar sekali dalam mengatur perekonomian itu. Kemudian lagi ada yang ahli strategi perang, Sayyidina Khalid ibnul Walid gitu. Ada yang
jagoan jagoan bela diri juga ada. Sayyidina Ukasyah itu ya, siapa itu ya, lupa namanya ya. Ada yang ahli lari, Sayyidina Salamah Ibnu Aqwa, itu larinya paling kenceng itu. Ada juga yang sahabat ahli memanah, Sayyidina Sa'ad Ibnu Abi Waqqas. Nah, itu ahli memanah itu. Nah, disinilah baginda Nabi mengajak sahabat-sahabat beliau, ayo toh kita berjuang bareng-bareng menyebarkan agama Islam, memuliakan agama Allah dengan harapan, dengan cita-cita nanti kerjasama masuk surga. Begitu juga diri kita nyari teman, ini ahli bidang ini ahli bidang itu. Ada yang ahli bidangnya silaturahim ulama, ada yang bidangnya silaturahim orang-orang khawas, pejabat-pejabat, ahli silaturahim, mungkin komunitas petani, komunitas bela diri. Nah, ini semua kita kumpulkan, kita ajak bareng-bareng sesuai potensi masing-masing, sesuai keahlian masing-masing. Kita ajak bareng-bareng untuk mencari ridha Allah, juga mencari syafaatnya yang mulia Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah ceritakan, wallahu yuhibbus sabirin, Allah mencintai orang-orang sabar. Ya memang kita harus sabar. Memang kadang dalam perjuangan ada selentingan begini, selentingan begitu. Nah, nggak usah kita masukkan ke dalam hati. Kita masukkan ke kantong baju aja. Gitu. Nah, yang penting kita tetap istiqomah. Ini namanya keadaan itu kan pasang surut, itu biasa gitu. Keadaan itu kadang panas, kadang dingin, kadang greges juga gitu. Nah, ingkang langkung penting kita tetap istiqomah. Insyaallah Pak ya. Kemudian ayat 147 yang artinya, dan tidak lain ucapan mereka hanyalah doa, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan dalam urusan kami, dan tetapkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Jadi para sahabat yang diajak berjuang oleh para nabi, baik mulai dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, ketika mereka sudah bersabar, mentoknya ya berdoa kepada Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ya Allah ampuni dosa-dosa kami. Aku ngaji, aku berjuang di jalan Allah, aku itikaf, aku sedekah, aku infak. Tujuannya ini ya Allah, Kau ampuni dosa-dosa kami dan urusan kami yang terlalu berlebih-lebihan. Mungkin pernah berlebih-lebihan dalam tidur sampai kelewatan sholat subuh, ya. Berlebih-lebihan dalam makan, sampai lupa kalau sudah masuk Ramadan. Yang sudah kelewat ini sudah kita taubati, kita minta diampuni oleh Allah. Lah yang berikutnya, wasabbits aqdamana, Engkau tetapkan langkah kami ya Allah di dalam agama Islam. Kemudian wansurna 'alal qaumil kafirin, berilah pertolongan kepada kami ya Allah. Khususan teman-teman kami, saudara-saudara kita di Palestina sana, Allahumma amin. Kita hari raya Idul Adha mengalirkan darah kambing, darah sapi, darah kerbau, menikmati dagingnya. Lah kalau saudara kita di Palestina, darahnya yang dialirkan sama orang-orang kafir. Semoga Allah secepatnya menurunkan bantuan ya. Amin ya. Fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin. Maka Allah memberikan mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi orang yang berjuang di jalan Allah, kemudian doa supaya dosanya diampuni, perbuatannya yang melewati batas diampuni, langkah kakinya ditetapkan, diberikan istiqomah, ini pun akhirnya Allah berikan kepada mereka. Para sahabat perang ke Khaybar mendapatkan ghanimah, diberikan kenikmatan dunia.
Bahkan ada suatu kejadian sahabat berangkat fisabilillah, pulang-pulang bawa harta ghanimah 1.500 ekor kambing. Allah, kandangnya sampai mboten muat ya. Ada sahabat pergi ke Yaman mendapatkan kiriman harta benda dari Yaman. Nah, sahabat pergi ke sana kemari ya, mendapatkan ghanimah yang banyak. Akhirnya mereka pun, para sahabat, beliau-beliau ini ya diberikan kebaikan di dunia juga kebaikan di akhirat. Semoga termasuk kita semua nggih. Alhamdulillah. Monggo berikutnya tanya jawab. Dua penanya. Untuk ibu yang pertama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat kita mendengarkan maka segala kegiatan harus dihentikan. Kemudian bagaimana jika kita saat itu sedang berwudu, kemudian tiba-tiba ada suara azan, apakah kita menghentikan wudu kita atau kita teruskan dulu sampai selesai kemudian baru menjawab azan? Demikian saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pertanyaannya. Memang adabnya kalau kita mendengar azan, nah ini kita disunahkan untuk mendengarkan azan dan juga menjawab bacaan-bacaan azan ya, seperti yang sudah diterangkan dalam kitab-kitab fikih. Ini tentunya kalau kita sedang wudhu, kalau menurut kaidah ini ya diberhentikan sementara, nah, kerannya dimatikan. Nah, kan itu wudhu itu sunnahnya itu memang bertubi-tubi. Nah, bertubi-tubinya itu sebelum anggota tubuh yang baru dibasuh itu kering, sudah melanjutkan anggota tubuh yang lain. Misalkan kita membasuh muka, ya toh? Nah, azan berkumandang. Ini kalau kita berhenti sejenak, insya Allah kan masih basah ya. Nah, baru nanti membasuh kedua tangan. Gitu. Toh kalau seandainya urusan wudhu kan, seandainya kita berhentikan sementara demi menjawab azan, mengamalkan sunnah, mendengarkan azan, menjawab azan, lah ini kan tidak itu tadi menghilangkan atau memutus mualah bahasa Arabnya itu, bertubi-tubi atau terus menerus tidak berhenti. Gitu. Nah tingkatannya mualah tadi sekiranya wajah ini belum kering sudah membasuh tangan, belum kering sudah membasuh kepala belum kering sudah telinga, kemudian kaki dan seterusnya gitu. Mengatakan ibu ya, terutama juga nyuwun sewu mungkin kalau di kampung-kampung kan walimahan atau pesta pernikahan ya, nah, paling tidak kalau pas azan zuhur itu berhenti sejenak lah, menghormati saudara muslimah yang sedang menunaikan sholat zuhur. Dan nanti mungkin setengah jam atau 1 jam berikutnya silahkan mau dilanjut pesta pernikahannya. Mengatakan ibu ya. Monggo penanya kedua. Waalaikumsalam. Penutupan yang kecil-kecilan itu sama ada penutupan bulan itu sudah lama tidak laku-laku itu nanti barang kepikiran takut ditanyain. Nah itu gimana saya sedangkan bertahun-tahun itu tidak laku bulan itu. Nah itu saya baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi dalam akad muamalah itu kalau menitipkan barang, akadnya kok nitipkan barang itu sebenarnya kalau barang dititipkan tuh nggak boleh dijual sebenarnya ya.
Nah itu sebenarnya yang pas itu membantu menjualkan, ya, membantu menjualkan. Ya, nanti kalau laku minta upah setiap barangnya sekian ribu atau sekian rupiah gitu. Nah kalau seandainya tidak laku, ya tergantung kesepakatan antara pemilik barang dengan pekerja atau yang dititipi tadi. Ya. Nah, apalagi sekarang komunikasi kan sudah banyak ya, lewat WA dan lain sebagainya, lewat SMS. Ya mungkin di awal bisa dibikin perjanjian. Bu ini atau Pak, nanti barang sampean kalau tidak laku selama seminggu ini bagaimana konsekuensinya gitu. Nah, misalkan kalau yang memiliki barang pun ikhlas kangge jenengan mawon, nah malah sekeca toh. Ya, jadi sebaiknya seperti itu. Ya. Jadi biar tidak terjadi istilahnya perselisihan di dalam muamalah, memang jelas betul-betul jelas. Ya. Ya, saya punya toko, punya kios, monggo yang punya barang mau dijualkan oleh saya siap menjualkan. Nanti setiap itemnya saya minta keuntungan sekian, gitu. Maka sesuai perjanjian itulah yang kita praktekkan dalam bab muamalah kita. Maka tadi ibu dados jenengan ingkang gadah kios menawi dititipi kalih sales niku pun teken mawon nggih. Ini kalau seminggu nggak laku bagaimana akadnya? Nah, saya kembalikan atau diikhlaskan untuk saya, malah sekeca loh. Ya. Nah, jadi seperti itu. Ya. Nah, pokoknya intinya kita berusaha mempraktekkan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, kalian semua tepatilah akad-akad. Akad utang piutang, akad jual beli, akad itu tadi dititipi barang atau akad gade, itu kita tepati semua. Maka alhamdulillah ini untuk belajar muamalah yang benar kan sudah ada pelajaran fikih Pak Haji ya. Hari Kamis pagi, ya, hari Kamis pagi sholat subuh ya sama ya. Nah, di Masjid Al Muhajirin. Ya. MT Haryono. Ya. Makatan Ibu ya. Ya. Monggo ganti bapaknya tua saja. Ya. Nah, monggo nggih. Pak Yahya, suwe ra teko arep takon napa iki? Iya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini mau tanya saya. Ketepatan ini di kampung ada renovasi masjid dan musola. Siap. Ya. Lalu barang-barang kayu sebagainya itu dibeli itu apakah boleh atau tidak? Dibeli. Berarti barang bekasnya. Iya, bekasnya dipakai. Iya. Ya. Yang keduanya, imam itu sama makmum. Imamnya itu terlalu menceng, miring itu. Kalau shotnya lurus makmumnya, tapi imam itu agak miring ke kanan. Kalau di garis sama perempuan itu ada di depan imam. Bagaimana hukumnya? Insyaallah. Jadi ada dua pertanyaan. Yang pertama, ketika terjadi renovasi masjid atau musola, barang-barang bekas kok dijual, bagaimana hukumnya? Maka di sini jawabannya, kalau barang itu wakaf dari awal, maka tidak boleh dijual sama sekali. Karena wakaf ini hakikatnya sudah untuk Allah Subhanahu wa taala. Lah terus yang ijab kabul siapa lagi gitu? Nah, makanya kalau barangnya ini kok dari awal wakaf, ya sudah nggak usah dijual. Mungkin bisa dimanfaatkan untuk jedengnya, tempat wudhunya dan lain sebagainya. Kalau tidak ya ditimbun, biasanya gitu. Misalkan keramik apa kan mungkin sudah nggak layak ya sudah ditimbun aja. Untuk nguruk lah istilahnya. Nah, kalau barangnya dari awal kok akadnya tidak wakaf, nah ini misalkan pengurus takmir masjid itu sepakat udah dijual saja, ya tidak masalah gitu. Misalkan dari awal tuh mang hibah atau hadiah untuk ke pengurus, nah, maka ini pengurusnya mewakili bisa dijual, dibelikan yang lebih bagus lagi.
Mengatakan lagi. Nah, jadi kalau barang itu berupa wakaf tidak boleh dijual gitu. Kemudian yang kedua, sebagian imam itu menceng itu miring ke kanan. Nah, ini sebenarnya yang paling tepat ya sudah, kalau soft itu sudah ditentukan oleh ahlinya, ya sudah kita sesuaikan seperti itu. Nah, apalagi kalau menjadikan asbab jamaah putri yang mungkin di kanannya imam malah di depan, ini kalau menurut mazhab Imam Syafi'i ya tidak sah. Jadi tidak boleh makmum melebihi ke depan daripada imam. Kalau mazhab lain ada yang bolehkan, di antaranya mazhab Imam Malik. Makanya kalau di Mekah itu imamnya kan ada di tengah, kadang di belakang gitu. Sedangkan para makmumnya mendekat ke Ka'bah gitu. Nah, itu kalau urusan makmum seperti itu. Jelas Pak? Nah, oke, monggo. Ada lagi? Oke. Satu lagi. Ini kawan. Kanan. Pak ribut. Pak Bambang kok sik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya sambung kali Pak Yahya. Siap. Ini di Masmati terjadi masjid itu oleh orang tuanya diwakafkan. Setelah orang tuanya meninggal, anaknya itu memang bocah cerengkel, itu dipageri. Setelah dipageri, dari masyarakat sekitar ini kan bingung. Nah setelah bingung ini ya ngomong dengan saya ada pendapat. Piye Pak Ibu nek masjid karo bapak diwakafne saiki kok dipageri carane dijalukne. Wis bareng ranu kok ora ro dhewe. Awake dhewe gelek masjid liya. Ini saran saya seperti itu. Karena di lingkungan situ agak dekat juga ada masjid. Dan itu sudah dibangun oleh masyarakat, diwakafkan oleh orang tuanya. Nah sekarang ini diminta lah istilahnya seperti itu. Iya, itu bagaimana itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal seperti itu memang banyak terjadi Pak. Kita kembali lagi bahwasanya benda itu jangankan diwakafkan, kalau dihibahkan atau pemberian biasa, akadnya kan memang ada akad hibah. Itu sebenarnya kan ya secara fikih tidak boleh diminta lagi. Seperti ibaratnya anjing yang muntah kemudian makan muntahnya gitu. Itu kan sangat menjijikkan gitu loh. Nah, makanya untuk menghindari hal-hal seperti itu, ketika pewakaf tanah mengikrarkan, mohon itu ahli warisnya, putra-putrinya, cucunya, keponakannya bisa disaksikan. Nah, apalagi sekarang sudah ada WA, ya toh. Nah, ketika bapak yang mau mewakafkan tadi bisa kan video call satu keluarga, dimasukkan grup atau gimana itu. Nah, terus disaksikan oleh masyarakat, mungkin tokoh agamanya, Pak Yainya, Pak Mudinnya, tokoh masyarakat, Pak RT, Pak RW, bahkan Pak Lurahnya. Bahkan kalau bisa langsung dinotariskan, ya toh. Nah, langsung nanti pihak KUA yang biasanya mengeluarkan surat wakaf, ya. Nah, sehingga hukum secara agama dan secara negara pun kuat gitu. Tapi kalau seandainya ribut daripada bertengkar, biarkan saja. Nanti pasti itu ada balanya. Ya kita tidak mendoakan jelek, tidak ya, karena orang tuanya kan sudah muakafkan kan. Ya. Cuman kalau misalkan bisa di mediasi ya, mungkin ada orang relawan yang mau nyusui, ya itu sebenarnya ya boleh-boleh juga. Seperti yang kita dengarkan Masjid Al-Huda itu yang di daerah Jiwan itu ya. Kalau sini kanan jalan. Dulu kan pernah mau dilelang itu. Bahkan saya pernah melihat ini masjid dijual gitu. Masya Allah, masjid bagus pinggir jalan, jadi tempat ampiran musafir mau dijual lagi. Ternyata salah satu ahli warisnya menuntut karena waktu itu saking ikhlasnya orang tua, nggak usah sertifikatan gitu. Nah, ternyata salah satu anaknya ada yang menuntut. Akhirnya pengurus takmir itu tadi usaha mencarilah solusi supaya masjid tersebut tetap masih bisa digunakan. Nah, akhirnya disusui, dibayari. Anaknya tadi minta berapa miliar gitu, dibayari. Nah, langsung setelah itu disertifikatkan wakaf. Gitu.
Mengatakan Pak ya? Nggih. Untuk Pak Bambang pertanyaannya Selasa depan. Monggo sarang-sarang. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.